Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat dalam agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam pada saat ini belum mampu melaksanakan agama yang sempurna karena tidak memiliki 6 sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat telah melakukan agama sempurna karena memiliki 6 sifat. 6 sifat itu diantaranya yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya itu mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah di dalam hati. Fadilahnya itu barang siapa yang mati sedangkan di jalan ia yakin tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk surga. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga ke pintu arah mana yang ia suka. Sekecil-kecilnya iman kepada Allah akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkannya yaitu dakwakan pentingnya iman, latihan dengan membentuk kholaqol iman, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, artinya tiada Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya yaitu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk neraka seorang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, dan ia akan di surga bersamaku. Cara mendapatkannya ianya dakwakan pentingnya sunnah, latihan dengan menghidupkan sunnah dengan cara kehidupan sehari-hari 24 jam. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat daripada sunnah. Yang kedua yaitu sholat khusu wal kudu, artinya sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya itu membawa sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya inna sholata tanha anil fakhshahi wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri wassholat. Sholat carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. As-sholatu mi'raj mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya sholat. Latihan dengan memperbaiki zahirnya sholat, menghadirkan keagungan Allah dalam sholat, dan belajar menyelesaikan semua masalah dengan sholat. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat daripada sholat. Yang kedua adalah ilmu mazikir. Yaitu artinya semua petunjuk yang datangnya dari Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir akhirnya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya yaitu mengamalkan perintah-perintah Allah pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilahnya yaitu apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama, dan barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surganya. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, ia lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat, dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ayat Allah itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Fadilah yang lain, fadilah zikir itu
Perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang mati dan hidup. Dengan mengingat Allah hati dengan tentram. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Yang keempat adalah ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya itu menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak daripadanya. Allah akan menolong seseorang hamba selagi hamba itu menolong sesamanya. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aib dia, dan dia akan dipermalukan di dalam rumahnya sendiri. Nauzubillah semuanya. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkannya itu dakwakan pentingnya ikramul muslimin, latihan dengan mengucapkan salam pada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan bergaul dengan orang-orang yang wataknya berbeda. Untuk mendapatkan hakikat ikramul muslimin, kita berdoa kepada Allah agar diberi akhlak seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tapi Allah memandang hatimu dan amalmu. Wahai Muadz, jagalah keikhlasan amalan dengan ikhlas walaupun sedikit akan mencukupi. Cara mendapatkannya itu dakwakan pentingnya ikhlas. Latihan dengan mengoreksi niat sebelum beramal, sedang beramal, dan sesudah beramal. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat daripada ikhlas. Yang kelima adalah tasyawniah. Tasyawniah artinya meluruskan niat, membersihkan hati dalam setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtugi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas dan mengharap keridhaannya. Dan sesungguhnya Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalanmu. Wahai Muaz, jagalah keikhlasan, karena dengan ikhlas walaupun sedikit dapat mencukupinya. Cara mendapatkannya itu dakwakan pentingnya ikhlas, latihan dengan mengoreksi niat sebelum dan sedang beramal. Yang keenam adalah sifat dari para sahabat adalah tablik. Dakwah wa tablik artinya mengajak dan menyampaikan. Maksudnya itu memperbaiki diri, yaitu dengan menggunakan diri dan harta seperti yang diperintahkan oleh Allah. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan mengajak manusia taat kepada Al-Quran, kepada Allah. Dan barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan sepagi sepetang berada di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mendapatkannya dakwakan pentingnya dakwah wa tabligh, membentuk khalaqah, korban diri, keluar di jalan Allah 3 hari, 40 hari insyaallah, 4 bulan insyaallah. Itulah apa yang kita dengar dan kita baca. Semoga menjadikan wujud dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat diamalkan. Untuk menutup doa majelis ini, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.